Oke, baik semuanya. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya kita perkenalan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Ramadhani Ariputra dengan NIM 2018043. Di sini saya akan mempresentasikan tugas perbaikan UTS saya pada mata kuliah Strategi Algoritma. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ya ke pembahasan soal yang pertama. Di soal yang pertama ini diberikan n buah titik pada daerah 2D Euclidean, yaitu P1, P2 sampai Pn. Yang pertama, buatlah algoritma brute force untuk menentukan titik paling terjauh dari sumbu pusat. Nah, ilustrasinya di sini terdapat n-nya itu eh, kita isi dengan 5, lalu titik-titiknya nanti juga ada 5 juga, 1 2 3 4 5. Nah, titik-titiknya itu 2 3 1 min 3 5 2 min 3 4 min 1 dan min 1. Nah, maka ilustrasinya, maka titik terjauhnya adalah 5,2. Lalu kita buktikan dengan algoritma ya. Algoritma brute force untuk menentukan titik terjauh. Nah, di sini prosedur cari dua titik terjauh dengan input P set of point dengan n integer, lalu kita akan mengoutputkan P1 P2 yang terjauh. Untuk prosedurnya, mencari dua buah titik di dalam himpunan P yang jaraknya terjauh. Masukkan P atau himpunan titik dan P yang terdiri dari X dan Y, yaitu X-nya float dan Y-nya float. Set of point, array of point. Lalu untuk deklarasinya di sini terdapat tipe data jarak terjauh, variabel jarak terjauh dan jarak sekarang dengan tipe data float. Lalu ada tipe data integer n, dengan n itu sudah diinisialisasi dengan size of p dibagi size of titik. Lalu di sini ada variabel p atau point yang bertipe data array berindeks 5. Kayak gitu. Di sini kita menggunakan program statis, yaitu titik p 5 itu sudah kita masukkan dari soal-soalnya ya. Dari yang pertama titiknya itu 23, 1 min 3, 5 2, min 3 4 dan 1 min 1. Sesuai dengan soal yang ada di sini ya. Kita menggunakan program statis untuk program saya. Lalu untuk inisialisasinya, P terjauh, jarak terjauh dari X atau P terjauh dari X, kita inisialisasi dengan P0X kayak gitu ya yang awal. Lalu P terjauh Y kita inisialisasi juga dengan P indeks array ke 0 dari Y. Kenapa indeks ke 0? Karena kita itu mengecek dari indeks ke 0 kayak gitu. Jadi kita ngeceknya dari indeks ke 0, baru nanti setelah kita tahu jarak terjauhnya nanti dipindahkan seperti itu. Lalu di sini ada rumus dari jarak terjauh. Sebentar. Jarak terjauh di sini, jarak terjauh yaitu dicari P terjauh dari X dikali P terjauh dari X, X dikali X, dan lalu dijumlahkan P terjauh dari Y dikali P terjauh dari Y. Lalu di sini ada perulangan dengan inisialisasi I sama dengan 1 sampai I kurang dari N. Lalu dia akan melakukan. Lalu di sini tadi kan ada jarak terjauh, lalu di sini jarak sekarang. Jarak sekarang yaitu P indeks ke I dari X dikali P indeks ke I ke X dijumlahkan dengan P indeks ke I dari Y dikali P indeks ke I dari Y. Lalu if jarak sekarang lebih dari jarak terjauh. Jadi jika jarak sekarang terjauh
jarak sekarang lebih besar daripada jarak terjauh yang di sini, maka kondisinya jarak terjauh tadi akan diisi dengan jarak yang sekarang. Seperti itu, jarak yang sekarang yang ini. Lalu akan diisi ya, jarak terjauh dari X sama dengan P indeks ke I dari X. P terjauh dari Y akan diisi dengan P indeks ke I dari Y, kayak gitu. Lalu kita akan menuliskan titik-titiknya, urai titiknya. Lalu di sini ada perulangan untuk menampilkan titik-titik ini. Titik-titik yang sudah kita inputkan secara statis pada program, pada algoritmanya tadi. Lalu di sini ada perulangan ya tadi untuk menampilkan 5 titiknya. Write atau tuliskan P indeks ke I dari X, P indeks ke I dari Y. Lalu dia akan mengoutputkan jarak terjauh dari X dan Y, jarak terjauh dari titik-titik tadi. Oke, kita lanjut ke programnya ya. Kita demokan programnya. Oke. Langsung aja ya, di sini jadi sesuai algoritma tadi, di sini saya menggunakan inputan statis. Di sini ada struct titik dengan float xy untuk titik-titiknya, karena titik-titiknya itu terdiri dari x dan y. Ini x, ini y, seperti itu. Titiknya terdapat 5, 1, 2, 3, 4, 5 sesuai dengan soal yang kita akan cari. Lalu ada P terjauh. Lalu di sini ada deklarasi jarak terjauh dan jarak sekarang. Seperti pada algoritmanya ya. Mungkin langsung kita running programnya saja. Nah, di sini titik-titiknya ini sama ya. 2, 3, 1, min 3, 5, 2, min 3, 4, min 1, min 1. Lalu titik terjauhnya 5,2 sesuai dengan soal yang ada pada soal UTS tersebut. Jarak terjauhnya, titik terjauhnya yaitu 5,2. Prosesnya bagaimana? Prosesnya itu yang pertama, jarak terjauh itu diinisialisasikan seperti rumus yang terdapat pada program ini. Lalu dia akan melakukan perulangan dan dia itu menginput atau menginisialisasi jarak yang sekarang. Jarak sekarang itu diinputkan dengan titik-titik seperti ini. Lalu jika jarak sekarang lebih besar dari jarak terjauh yang tadi, maka jarak terjauh itu diganti dengan jarak yang sekarang ini. Jarak terjauh tadi diganti dengan jarak yang sekarang ini. Kayak gitu. Lalu dia menginputkan nih, menginisialisasi P terjauh dari X sama dengan P indeks ke I dari X, P terjauh dari Y, P indeks ke I dari Y. Kayak gitu. Lalu di sini untuk meng-coutkan titik-titiknya, lalu di sini terdapat perulangan sebanyak 5 kali ya. Di sini I kurang dari 5 karena di sini titik-titiknya terdapat 5. Ini untuk mengoutputkan titik-titiknya ya. Lalu di sini mengoutputkan titik terjauhnya itu berapa dari program yang sudah kita cari tersebut. Jadi mungkin seperti itu aja ya untuk penerapan pada programnya. Lalu kita lanjut untuk soal yang kedua. Untuk soal yang kedua, strategi greedy. Nah, sebuah kotak dapat diisi dengan fraksi objek-objek kapasitas kotak adalah 14 kg. Sedangkan 6 objek yang akan dimasukkan masing-masing mempunyai nilai satuan ratus ribu rupiah.
7, 8, 14, 15, 10, 15, dan berat masing-masing objek dalam satuan kilogram adalah 2, 1, 5, 2, 4, dan 3. Tentukan komposisi objek-objek yang dimasukkan ke dalam kotak dan total keuntungannya maksimum. Jika yang pertama kita kasusnya adalah 01 knapsack dan yang B kasusnya adalah fractional knapsack. Oke, kita jelaskan untuk yang bagian A, jawaban yang bagian A kasusnya adalah 01 knapsack. Nah, di sini sudah diketahui ya, jumlah objeknya adalah 6 atau N sama dengan 6. Di sini ada profit dan weight, profit dan beratnya. Lalu ditanya, tentukan nilai keuntungan maksimumnya. Nah, lalu gimana caranya? Nah, kita cari yang pertama ada profit, greedy by profit, greedy by weight, dan greedy by density. Yang pertama kita cari dulu greedy by profitnya. Nah, yang pertama itu ada pada indeks ke-6. Indeks ke-6 itu profitnya ada 15. Dia paling maksimum. Lalu yang kedua itu ada di indeks ketiga. Indeks ketiga ini dengan profit 14, profitnya ada 14. Lalu untuk profit yang ketiga itu terdapat pada indeks kelima. Indeks kelima itu berapa profitnya, yaitu 10. Lalu yang terakhir profitnya itu ada pada indeks kedua. Ya, indeks kedua dengan profit 8. Lalu kita cek dulu nih, kita jumlahkan apakah bobotnya tadi kan kapasitas kotaknya adalah 14 kg. Apakah dia itu bobotnya itu melebihi dari 14 kg itu? Coba kita cek. Untuk indeks yang kedua itu bobotnya 1. Lalu yang ketiga 5, 1 tambah 5 6. 6 ditambah 4 10, 10 ditambah 3 13, dan total bobotnya adalah 13, berarti belum melebihi batas maksimum dari kapasitas kotaknya, yaitu 14 kg. Lalu kita mencari lagi greedy by weight-nya. Greedy by weight-nya kita cari dulu. Yang pertama itu, nah di sini greedy by weight di indeks kedua dengan bobot 1. Lalu yang selanjutnya pada indeks pertama dengan bobot 2 atau berat 2. Lalu yang ketiga pada indeks keempat dengan bobot 2. Lalu yang selanjutnya adalah pada indeks ke-6. Bobot di indeks ke-6 itu berapa? 3. Lalu yang terakhir itu pada indeks kelima, bobotnya itu ada 4. Lalu kita jumlahkan nih, apakah beratnya itu melebihi dari batas maksimumnya. Nah, kita cari yang pertama 2 tambah 1 3, 3 ditambah 2 5, 5 ditambah 4 9, 9 ditambah 3 12. Nah, benar, bobotnya 12, berarti belum melebihi batas maksimumnya. Lalu yang terakhir itu kita mengecek greedy by density-nya. Untuk mencari greedy by density itu kita bagi profit dibagi dengan beratnya. Untuk indeks yang pertama profitnya itu 7,
kita bagi dengan 2, dengan weight-nya 2, yaitu 3,5 atau 3,5. Lalu yang indeks kedua 8 dibagi 1 8, 14 dibagi 5 2,8, 9 dibagi 2 itu 2,5, lalu 10 dibagi 4 itu 2,5, dan yang terakhir 15 dibagi 5. Berarti density-nya itu 5 gitu ya. Oke, mungkin untuk pengecekan yang pertama itu pada indeks kedua dengan density 8. Yang kedua itu yang indeks ke-6 itu dia density-nya 5. Yang ketiga indeks pertama 3,5. Yang keempat pada indeks ketiga yaitu 2,8. Dan yang terakhir pada indeks keempat dengan total 2,5. Lalu untuk solusi optimalnya bagaimana? Nah, tadi kan untuk greedy by density kita belum jumlahkan ya, berarti kita jumlahkan dulu. Di indeks yang pertama dengan total bobot 2 ditambah 1 3, 3 ditambah 5 8, 8 ditambah 2 10, 10 ditambah 3 13, total bobotnya 13, total keuntungannya 49. Lalu berapa sih solusi optimalnya untuk kasus knapsack 01 ini? Jadi kita cari yang punya profit paling tertinggi itu yang mana. Kita cek, jadi yang punya profit paling tertinggi itu 49 berarti dari greedy by density. Jadi solusi optimalnya di sini menurut saya dengan greedy by density yang memberikan keuntungan yang maksimum yaitu 49. Seperti itu. Lalu untuk kasus yang selanjutnya yaitu dengan fractional knapsack. Seperti yang tadi ya. Untuk kasus fractional knapsack itu seperti yang dijelaskan di kelas itu pasti hasilnya selalu greedy by density. Jadi mungkin langsung saja aku jelasin untuk fractional knapsack. Untuk yang fractional knapsack itu yang pertama pada indeks kedua, lalu yang kedua pada indeks yang ke-6, yang ketiga indeks pertama ya, yang keempat itu indeks ketiga, yang kelima itu pada indeks keempat, dan yang terakhir ini. Kenapa ini harus dipecah berarti dari indeks keempat dan ke-1 seperti itu ya. Lalu untuk fractional knapsack itu solusi optimalnya itu ya tetap greedy by density seperti itu. Lalu yang selanjutnya untuk soal yang nomor 3, selesaikan perkalian matriks di bawah ini dengan metode divide and conquer dan metode Streisand. Untuk yang pertama dengan metode divide and conquer. Nah, dengan metode divide and conquer pertama nih kita bagi matriksnya menjadi 4 bagian seperti ini. Ini kita bagi 4. Kita bagi 4 seperti ini ya. Masing-masing. Lalu dia itu akan menghasilkan ini misal matriks A, ini misal matriks B, lalu dia akan menghasilkan matriks C seperti itu ya. Untuk di dalam matriks A ini dia itu ada A11, matriksnya 10 21. Lalu matriks A12 21 10 diambil dari sini. Ada A21 dengan
0120 ini A22 0021 ya. Untuk matriks B nya diambil dari sini 0121, B12 nya 0101, B21 nya 2011, lalu B22 nya 1120. Nah, lalu kita akan mencari elemen matriks C. Untuk C11 itu rumusnya A11 dikali B11 ditambah A12 dikali B21. A11 nya berapa? 1021. Lalu untuk B11 nya 0121, lalu dijumlahkan dengan A12 B21. A12 nya 2110, B21 nya 2011. Lalu yang pertama kita kalikan ini dulu ya. Kita kalikan ini dulu. Untuk perkalian itu berarti baris dikali kolom. Kita contohkan aja ya. 1 dikali 0, 0 dikali 2. Berarti kalau dijumlahkan 1 kali 0, 0, 0 kali 2, 0 ya. Berarti hasilnya tetap 0. Lalu 1 dikali 1, 1. 1 dikali 1, 1. Berarti 0 dikali 1, 1. Berarti 1 ditambah 0, hasilnya 1. Benar ya. Yang selanjutnya 2 dikali 0, 0. 1 dikali 2, 2. Berarti 0 ditambah 2 hasilnya 2. Benar. Lalu 2 dikali 1, 2. 1 dikali 1, 2 ditambah 1, 3. Benar ya. Yang selanjutnya itu perhitungannya sama saja. Lalu kita jumlahkan. 0 ditambah 5 hasilnya 5. 1 ditambah 1 hasilnya 2. 2 ditambah 2 hasilnya 4. 3 ditambah 0 hasilnya 3. Berarti untuk matriks C11 ini hasilnya 5, 2, 4, 3. Lalu kita mencari C12. Matriks C12 hasilnya A11 dikali B12 ditambah A12 dikali B22. Untuk perhitungannya sama aja ya. Untuk matriks C12 itu menghasilkan matriks 4, 3, 1, 4 seperti itu. Lalu untuk matriks C21 rumusnya A21 dikali B11 ditambah A22 dikali B21. Untuk perhitungannya sama saja. Untuk matriks C21 ini menghasilkan matriks 3153. Untuk matriks C22 rumusnya seperti ini. A22 ditambah B12 ditambah A22 dikali B22. Bentar. Ya, A22. Lalu untuk C22 ini menghasilkan matriks 0144. Lalu didapat matriks C sebagai berikut nih. Didapat hasil matriks C setelah kita mengalihkan yang tadi ya, yang tadi mencari matriks C yang tadi, yang ini kita masukkan C-nya itu udah ketemu matriks C-nya. Yang pertama C11, C12, C21, C22. Nah, di sini matriks C11, di sini matriks C12. Lalu di sini matriks C21 dan di sini matriks C22. Tinggal kita masukkan saja seperti itu. Lalu untuk metode Strassen. Metode Strassen itu kita mencari nilai dari M1 sampai dengan M7. M1 sampai dengan M7. Untuk rumus M1-nya adalah A12 dikurang A22 dikali B21 ditambah B22. Untuk matriksnya seperti ini perhitungannya. Pertama kita kurangin matriksnya dulu ya. 2 dikurang 0 tetap 2.
1 dikurang 0 tetap 1, 1 dikurang 2 berarti minus 1, 0 dikurang 1 min 1. Lalu ini dijumlahkan untuk yang sebelah sini, 2 ditambah 1 3, 0 ditambah 1 1, 1 ditambah 2 3, 1 ditambah 0 1. Lalu ini kita kalikan. Rumus perkalian matriks adalah baris dikali kolom. Yang pertama 2 dikali 3 itu 6, 1 dikali 3, 3, 6 ditambah 3 berapa? 9, bener ya. Lalu 2 dikali 1, 2, 1 dikali 1, 1. 2 ditambah 1, 3, bener. Lalu yang selanjutnya min 1 dikali 3, min 3. Min 1 dikali 3, min 3. Min 3 ditambah min 3 sama dengan 6. Min 6 maksudnya, mohon maaf. Lalu yang selanjutnya min 1 dikali min 1, min 1 dikali 1, min 1 dikali min 1 dikali 1, hasilnya adalah min 1, min 1 dikali 1, min 1, berarti min 1 ditambah min 1 sama dengan min 2, bener ya hasilnya. Untuk M1 9, 3, min 6 dan min 2. Untuk M2 nya rumusnya A11 ditambah A22 dikali B11 ditambah B22. Untuk perhitungannya sama saja. Lalu M3 A11 dikurang A21 dikali B11 ditambah B12. Untuk perhitungannya sama saja ya. Untuk pengurangan, penjumlahan dan perkalian matriks seperti yang sudah saya jelaskan di M1. Lalu di sini ada M4 dengan rumus untuk mencarinya yaitu A11 ditambah A12 dikali B22. Yang pertama kita jumlahkan matriksnya terlebih dahulu, lalu jika sudah ketemu lalu kita kalikan. Hasilnya 53, 53 untuk M4. Lalu untuk M5-nya rumusnya yaitu A11 dikali B12 dikurang B22. Untuk cara mencarinya ini kita kerjakan yang di dalam kurung dulu untuk pengurangan matriksnya ya. Pengurangan matriksnya hasilnya ini, lalu kita kalikan, lalu akan mendapatkan hasil min 1, 0, min 4, dan 1. Lalu untuk M6-nya rumusnya itu A22 dikali B21 dikali B berapa itu? B11. Ini B11 karena tulisannya kurang jelas. Nah, untuk yang pertama kita kerjakan terlebih dahulu yang di dalam kurung matriksnya. Dia itu dikalikan. Dikali lalu hasilnya seperti ini dan lalu dia ini dikurang ya, mohon maaf. Ini dikurang matriksnya. Kita dikurangin matriksnya dulu, lalu dia akan kalikan dengan ini. Dia akan menghasilkan matriks yang ini dan dikalikan dengan matriks yang ini, lalu akan menghasilkan matriks 0, 0, 3, min 2. Untuk M7 dia itu di sini rumusnya untuk mencarinya yaitu A21 ditambah A22 dikali B11. Seperti biasa kita kerjakan yang di dalam kurung dulu untuk matriksnya. Kita jumlahkan matriks yang ada di dalam kurung ini. Lalu jika sudah, dia akan menghasilkan matriks yang ini dan dikalikan dengan matriks yang ini. Lalu dia akan mendapatkan hasil 21, 25 setelah dikalikan dari matriks yang ini. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Jika saya adalah salah-salah kata dalam menjelaskan atau saya terburu-buru dalam menjelaskan tugas perbaikan UTS kali ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin jika ada yang salah, saya juga masih dalam tahap belajar. Mungkin saya cukupkan presentasi kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.